Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Prodi Hubungan Masyarakat dengan mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Di sini kami akan mensajikan atau mempresentasikan tentang komitmen romantic relationship atau komitmen romantis dalam sebuah hubungan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Arum Amanda dan Zikri Arrahman. Definisi hubungan antara individu yang berasumsi bahwa mereka akan secara mendasar dan terus-menerus menjadi bagian dari hidup orang lain yang melibatkan perasaan romantis dan seksual. Dimensi hubungan romantis terdiri dari hasrat, komitmen, dan intimasi. Yang pertama itu ada hasrat. Perasaan positif yang intens dan gejolak yang kuat untuk orang lain dan melibatkan emosi spiritual dan intelektual. Selanjutnya ada komitmen. Intensitas untuk tetap terlibat dalam hubungan. Semakin banyak kita berinvestasi, semakin besar komitmen yang akan kita berikan. Lalu apa saja sih teman-teman alasan orang untuk berkomitmen? Nah, yang pertama adalah kenyamanan dan kepuasan seperti persahabatan, dukungan emosional, finansial, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah untuk menghindari konsekuensi negatif seperti religius, keluarga, dan beban finansial dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah keintiman, perasaan dekat, terhubung, dan kelembutan. Kehubungan keintiman dan hasrat adalah komitmen atau sering kita sebut dengan. Selanjutnya ada perbedaan antara hasrat dan komitmen dalam sebuah hubungan. Kalau hasrat itu terjadi tanpa usaha dan tanpa adanya perasaan, memudar karena perselisihan, dan itu bisa muncul sekarang dan waktunya itu tidak secara jangka panjang atau hanya sementara. Dan komitmen itu terjadi karena keinginan dan sebuah pilihan, dan mungkin perasaan itu tidak akan pudar dan mengikat ke masa depan. Misalnya seseorang yang sedang menjalin hubungan berpacaran, ketika dia ingin menaiki ke jenjang selanjutnya seperti menikah, itu mereka berdua sudah mempunyai komitmen yang sangat kuat. Dan yang terakhir, komitmen ini dilakukan dalam jangka panjang, misalnya kayak tadi dari pacaran hingga ke nikah. Dan gaya mencintai dalam hubungan pun juga terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer ini ada 3 macam dan sekunder juga ada 3 macam. Kalau dari primer itu eros, stroke, and ludus. Dan yang kedua itu sekunder, itu ada pragma, mania, dan agep. Dan selanjutnya di sini ada gaya primer mencintai, eros. Gaya mencintai kuat, berhasrat, muncul tiba-tiba atau spontan dan dramatis. Seksual, spiritual, intelektual, emosional, dan membuka diri dari awal. Sentimental, mudah jatuh cinta. Storge, jenis cinta nyaman berdasarkan persahabatan, berkembang berlangsur, terasa damai dan stabil. Berkembang dari minat umum, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Tidak se-emosional eros. Ludus, cinta yang bermain-main atau melihat cinta sebagai permainan. Cinta dipandang penuh petualangan, penuh tantangan, teka-teki, kesenangan, dipandang tidak serius. Komitmen bukan tujuan. Selanjutnya yaitu gaya sekunder mencintai, ludus. Cinta yang bermain-main atau melihat cinta sebagai permainan. Cinta dipandang penuh pertualangan, penuh tantangan, teka-teki, kesenangan dipandang tidak serius. Komitmen bukan tujuan. Storge, jenis cinta nyaman berdasarkan persahabatan, berkembang berangsur, terasa damai dan stabil. Berkembang dari minat umum, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Tidak emosional eros. Pragma, gabungan dari strategi sadar, ludus, dan kestabilan dan keamanan storage. Cinta praktis, kriteria partner jelas, religius, dan latar belakang keluarga. Hal pragmatis, fondasi komitmen jangka panjang harus dipuaskan sebelum mereka jatuh cinta. Pencocokan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu gaya sekunder mencintai. Eros, gaya mencintai kuat, berhasrat, muncul tiba-tiba atau spontan dan dramatis.
seksual, spiritual, intelektual, emosional. Membuka diri awal, sentimental, mudah jatuh cinta. Ludus, cinta yang bermain-main atau melihat cinta sebagai permainan. Cinta dipandang penuh petualangan, penuh tantangan. Teka-teki, kesenangan dipandang tidak serius. Komitmen bukan tujuan, mania. Gabungan hasrat eros tetapi bermain ludus. Dianggap kombinasi membahayakan. Kegilaan dari Tuhan. Tidak yakin orang mencintai mereka sehingga melakukan permainan atau pengujian untuk melakukan komitmen. Emosi ekstrim, euforia sampai putus asa. Obsesi pada hubungan, bukan orangnya. Ada 5 isu terkait mendefinisikan gaya mencintai. Nah, salah satunya adalah kebanyakan dari manusia memiliki kombinasi gaya. Jadi setiap orang tuh kayak punya caranya masing-masing, punya gayanya masing-masing gitu. Yang kedua adalah gaya mencintai tidak bersifat permanen. Manusia mempelajari bagaimana mencintai, salah satunya adalah dari pengalaman. Dan yang ketiga, gaya mencintai bagian dari sistem interpersonal keseluruhan, sehingga dipengaruhi banyaknya aspek. Dan yang keempat, ada gaya partner mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah gaya mencintai tidak absolut baik atau buruknya, tetapi bagaimana pasangannya menyesuaikan diri. Yang pertama itu ada hasrat. Perasaan positif yang intens dan gejolak yang kuat untuk orang lain, dan melibatkan emosi spiritual dan intelektual. Selanjutnya ada komitmen. Intensitas untuk tetap terlibat dalam hubungan. Semakin banyak kita berinvestasi, semakin besar komitmen yang akan kita berikan. Lalu apa saja sih teman-teman alasan orang untuk berkomitmen? Nah, yang pertama adalah kenyamanan dan kepuasan, seperti persahabatan, dukungan emosional, finansial, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah untuk menghindari konsekuensi negatif, seperti religius, keluarga, dan beban finansial, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah keintiman, perasaan dekat, terhubung, dan kelembutan. Kehubungan keintiman dan hasrat adalah komitmen, atau sering kita sebut dengan kecenderungan. Dan yang selanjutnya yaitu fase hubungan romantis. Pertumbuhan, individualis, komunikasi yang mengundang, komunikasi yang mengeksplorasi, mengidentifikasikan komunikasi, mereferensi komunikasi, dan komitmen. Navigasi, kebudayaan terkait, placemaking, interaksi sehari-hari. Kemunduran, proses intrafisik, proses mendua, proses dukungan sosial, proses persiapan kemunduran, proses kebangkitan.